Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Creative Smarter bersama gua Juan Sapitar. Jadi hari ini gua mempunyai konten baru yaitu podcast with Peter. Oke guys, jadi hari ini gua telah mengundang salah satu narasumber gua. Oke, dia adalah teman teman pertama gue di kampus. Ya, jadi perkenalkan diri Bapak. Oke. Oke, nama gue Dipter Ramadan. Gue mahasiswa salah satu universitas di Indonesia dan gue seangkatan sama Juan, sama-sama angkatan 2018, tapi kita beda jurusan. Nah, Juan ini jurusannya lebih membahas ke arah duit. Dan Bapak Kalau ini gue ya, lebih bahas ke masalah umur seseorang. strategi, bisa dibilang perencanaan kehidupan Iya. lu di akhir Iya, di atau akhir. nggak perencanaan uang buat kematian lu. Betul sekali. Gitu. Nah, jadi guys, Bapak ini adalah salah satu teman gue juga di kosan. Gue sama dia mungkin bukan mungkin lagi emang sekosan. Jadi ya, gue pernah guys, gue nggak bisa ngebuka galon dan gue minta tolong dia dong. Dan Penting iya, ya. itu penting banget loh anjir. Pertama kali gue pindah dan gue nggak bisa. Jadi gue itu join kosan kan semester 2. Jadi seperti itu. Oke, Bapak, bagaimana kabar, Pak? Kabar stres dengan semua apa yang ada di kuliah, Iya ya. dengan PJJ juga. BTW, Ya semakin apa, ngerasa nggak sih Iya. semakin dengan adanya kuliah online tuh jadinya kayak 24 jam tuh kuliah jalan terus gitu. Karena tugas kan jadinya agak banyak yang turun kan. Iya. Yang tadinya bisa kayak malam istirahat tadinya, tapi kita harus nugas lagi. Pas besok paginya juga masih ada tugas lagi yang datang lagi gitu. Pas terus satu dikumpulin. Kalau gue sih lebih Sama ngerasa, kalau gue sih Dit lebih ngerasa kayak gini sih. Kalau selama tatap muka kan kalau misalnya kita ketemu siang, terus nanti malam kayak oh bisa istirahat. Kalau malam pasti kepikiran di kamar terus jadinya apa? Tugas terus kepikiran. Jadinya kayak lu ngerasa gak sih? ya itu sih Lu masalah apa ya? ngerasa gak sih gitu? Kita itu kan sempat dibahas juga sama organisasi kan masalah kesehatan Iya. mental kalau nggak salah Iya ya. betul. Eh, mungkin orang yang suka di rumah kayak gue mungkin itu akan terbiasa kalau banyak kerjaan di rumah. Oke, karena kan isi waktu luang. Tapi kalau misalkan orang itu nggak suka belajar di rumah atau cenderung belajar itu berkelompok bareng-bareng, ini akan jadi suatu masalah dan akhirnya saking jenuhnya bosen, stres gitu kan. Iya betul. Stres, Banyak nilai lu banget. nggak maksimal. Iya. Nilai lu nggak maksimal. Tapi emang dalam kasus kali ini kita alami dari bulan Maret, dalam kasus pandemi seperti ini, ya kita harus bersikap dewasa dan terima. Kalau misalkan kita harus diem, ya kita diem. Tapi kalau misalkan kita nggak nurut, ya jadi masalah lainnya nanti bertumpuk-tumpuk masalahnya gitu. Iya. Jadi jujur aku yang iya. stres. Tapi Dit, gue pertama kali kan waktu itu pembukaan IKM ya, yang kata pertama kali ngumumin libur. Gue seneng banget. Oh iya. Iya. Wah, belajar di rumah nih ya, gila asik banget anjing. Tapi gue 5 menit mikir project gue di kampus gimana Project ya? organisasi lu gimana gitu. Project organisasi gue gimana? Terus apakah gue bisa ini apa namanya terbiasa nanti di rumah work from home kayak ya kata-kata orang sih work from home ya. Tapi nyatanya gue nggak kayak gimana ya? Gue belajar pun nggak fokus jadinya. Nah, kalau menurut gue sih emang dari PGJ sendiri itu pembagian waktu mana saatnya kita kelas dan tidak kelas itu jadi sebenarnya bias gitu kan. Nah iya. Artinya lu mau malam pun selama ada internet, ada device ya, ada gadgetnya, lu bisa kelas gitu kan. Iya betul. Beda sama kelas tatap muka. Kalau misalkan kelasnya kosong, ya bisa dipakai. Tapi kalau kelasnya penuh kan nggak bisa. Terus malam pun ada batas waktunya, lo rapat pun ada batas waktunya kan. Iya. Dari gitu kan kalau misalkan kelas emang nggak sampai tengah malam, mungkin ada yang kelas jam 7 jam 8. Maksud gue kayak yang harusnya tidak terjadi pergantian di kelas jam segitu malah terjadi di jam segitu. Nah ya jadi lalu dosen tugas juga harus kelar 2 jam menjadi 6 jam gitu. Iya betul. Jadi dosen mungkin gue bisa bilang sesuka hati tapi nggak juga sih. Tapi kadang ada kayak gitu.
Kalau sih gini, dosen itu kan menjalankan kurikulum yang ada gitu kan. Artinya dia menjalankan semua program pendidikan yang sudah dirancang sebelumnya. Di mana program ini nggak mungkin diganti dalam waktu singkat karena sudah terjadi, sudah didapatkan. Nah, mau nggak mau menyesuaikannya ya menyesuaikan dengan tugas atau menyesuaikan dengan jam-jam yang ada. Dan problemnya adalah kebanyakan orang, mungkin teman-teman kita yang lain ya, mungkin di Jakarta nggak punya masalah dengan internet. Oke lah, Iya. kita tanggapin orang kota nggak punya masalah dengan internet, walaupun kadang wifi juga sorrynya bermasalah. Tapi kita perlu lihat juga kasusnya kan banyak di TV orang-orang yang di kampung itu, yang di daerah-daerah ya terpelosok lah, contoh pelosok lah. Ada yang sampai ke gunung, ada yang sampai ke rumah tetangga atau rumah saudara yang di daerah lain buat numpang kelas gitu kan. Nah, mungkin jadi gini sih, dari PJJ ini kita bisa melihat satu hal kalau misalkan pendidikan Indonesia itu sebenarnya maju dalam konteks universitas itu emang mendukung bahwa pendidikan itu bagus, tapi ketika dihadapkan oleh suatu infrastruktur yang lain kayak internet dan lain-lain, ternyata di beberapa daerah kita tertinggal. Artinya kualitas manusianya itu bagus, tapi kualitas pendukung di daerah asalnya itu belum mendukung kualitas manusia tersebut, sehingga kesannya dia tertinggal, padahal enggak. Tapi Dit, menurut gua karena emang ini dadakan juga kali ya. Pandemi ini kan sifatnya masih dadakan, jadi kayak even Kemen apa tuh yang kata tentang internet apa sih? Bukan, yang tentang Kemenkominfo. Ya, Kemenkominfo pun masih belum siap tentang masih belum siap tentang kayak apa tuh koneksi dari misalkan di kampus itu kan nggak hanya dari kota-kota besar ya, mungkin dari pelosok Padang ataupun dari pelosok dari Aceh. Yang jauh-jauh lah, dari Jawa kan juga ada yang tertinggal sendiri. Iya, dari Jawa pun masih ada yang tertinggal. Jadi seperti itu. Jadi gue bilang PJJ ini antara solusi ada plus minusnya lah. Solusi sama nggak ada solusinya, seperti itu. Sebenarnya iya sih benar. Ya kejadian kali ini kalau misalkan dibilang siap pun, siapa sih yang siap hadapin sakit kan? Iya. Bahkan lu pun nggak tahu besok lu sehat atau sakit kan, sering gitu. Iya. Atau gini aja, semua yang terjadi sekarang itu bisa jadi evaluasi dari entah itu pihak kampus atau itu dari kita mahasiswa atau pihak lain yang bersangkutan yang berkepentingan bahwa ternyata ada yang miss di sini, ternyata pendidikan kita tuh kalau untuk jarak jauh tuh masih ada yang kurang nih di daerah sini. Ada nggak jalan solusi keluarnya? Misalkan menyediakan layanan internet terbarukan di sana. Iya betul. Atau internet gratis, subsidi akses kampus. Iya subsidi ya sih. Nah. Subsidi. Tapi guys BTW, kalau di kampus kita nggak bisa semuanya kan. Iya. Dan di kampus kita itu masih bersifat kayak web contoh. Tapi kita kalau misalnya untuk media face to face kayak Zoom gini, kita nggak difasilitasi gitu loh. Ya. Jadi kita pakai kuota sendiri nggak sih? Gua akui juga itu misalkan kayak apa yang dilakukan oleh kampus. Bukan kita doang sih, sebenarnya kampus yang lain pun itu sudah bagus karena dia bekerja sama dengan provider untuk tolong dong untuk web gue yang web kampus gue nih, ini kan buat kumpulin tugas buat ngasih materi, tolong dong digratisin gratis kuota gitu kan. Itu merupakan satu langkah menurut gue, langkah cepat yang cocok gitu kan. Nah, langkah lanjutannya apa? Perlu nggak sih kita ngasih kuota subsidi kuota atau apa sih namanya duitnya kali ya, duit untuk kuotanya kali ya, atau enggak kita bekerja sama lagi nggak sih dengan kayak Google Meet atau Zoom atau pokoknya aplikasi-aplikasi yang interface begini yang bisa tatap muka begini. Mungkin karena itu menurut gue yang harus dilihat ke depannya. Tapi karena emang dadakan semua orang kecewa. Iya sih. Kalau kecewa semua orang kecewa. Karena emang dadakan juga nggak sih pandemi ini? Aduh, benar sih. Tapi gimana Dit, BTW selama di rumah naiknya berat badan? Asli dah, gue naik 6 kilo cuk, demi apapun. Gue naik 6 kilo, parah. Biasanya gue normal 80 guys. Karena kan sibuk di kampus kan, jalan terus. Corona negatif, obesitas positif. Waduh. Gue nih sekarang ya kan kalau misalnya makanan gue kan ngekos juga guys. Kayak yang tadi pertama. Dan kalau gizinya di kosan dan gizi di rumah itu berbeda. Jadi
lebih sehat di rumah, lebih banyak di rumah. Lebih gimana ya, gizinya lebih enak. Contoh kayak makan di kampus di kosan gak ada gizi, bukan gak ada gizinya, mungkin kayak kurang ada sayur. Makan sekali sehari pun kenyang gitu kan kalau di Iya. kosan. Kalau Minum ini susu pagi, malamnya makan makan cimol juga udah kenyang gitu. iya. Karena Di emang rumah harusnya berpacu dengan uang juga kan. Kalau kalau misalnya Allah ngekos itu. Tapi BTW guys, tapi BTW waktu gitu. dan uang. Gua kangen banget anjir momen-momen tatap muka. Walaupun gua sempet ngeluh kayak anjir capek bangun pagi, tapi lebih enak tatap muka sih kata gua. Iya gak sih menurut lu? Kalau gue sendiri sih gue gini, pengalaman di kelas gue ya. Iya, iya. Kalau emang lu merasa lu bisa mengerti materi, lu ajarin teman-teman lu. Gue sendiri sih bikin grup. Kan biasanya kan gue suka ngajarin anak-anak tuh. Iya, iya. Ngajarin teman-teman gue gitu kan. Jadi gue bikin grup lain gitu buat mereka. Ntar gue share materi, terus gue share apa yang nggak paham nih, gue jelasin di situ. Karena beberapa jujur dari semua dosen yang ngasih video conference kayak gini itu cuma ada tiga atau empat. Nah iya, sisanya Rata-rata tuh WA grup. Kalau nggak WA grup PPT. Nah iya, aduh itu yang Kalau orangnya tipenya visual yang belajar bisa sambil baca kayak gua itu nggak apa-apa, bisa. Walaupun harus tanya lagi gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika lo belajar, misalkan ya, di gua itu ada teman kita ada pensiun. Iya. Waduh, itu gua matematika keuangan aja udah agak sedikit goyang cuy. Lu ada? Ya Allah. Ada, misalkan ada 6 tipe kali hitungan gitu ya. Iya. Ada yang pakai sigma, ada yang pakai usia X, usia E gitu kan, usia lu masuk kerja, usia lu evaluasi gitu. Nah, itu kalau misalkan lu cuman baca dan kayak nge aja itu emang gak bakal bisa. Jadi lu yang harus aktif provide ke dosen. Mungkin dosen juga waktu terbatas dan sama kayak kita, resource juga terbatas mungkin gitu ya. Jadi mungkin jalan keluarnya pertama ada yang WA, ada yang mungkin pakai emas. Kayak gue komputer sains juga pakai emas pemrograman. Jadi untuk yang kayak gitu harus kita yang aktif. Atau enggak, ya itu lu bikin kelompok belajar, jangan terlalu individualistis dan yang bisa jangan terlalu pelit. Tapi guys, dari corona ini gue juga bisa belajar. Kita bisa apa ya? Kita disuruh belajar mandiri nggak sih? Jadi kayak jangan terpaku sama seseorang. Jika lu bisa belajar, walaupun itu gak ngerti ya belajar sendiri gitu. Dengan bahan yang dosen kasih. Menurut gue sih gitu ya. Karena gue pernah nih ya akuntansi. Gue cuma dikasih materi cuy. Dan ya lu tahu kan kalau materi doang. Ketika ketemu kasus, wah apa ini? Iya. Masukin ke akun apa ini? Dan jurnalnya apa ini kan? Jadi kayak jadi kita itu disuruh apa namanya menerjemahkan sendiri dan mengerti sendiri gitu. Kita belajar sendiri. Jadi ada positive thinkingnya juga sih. Kita ambil apa namanya dari coronavirus ini. Misalkan lagi sih lebih kayak gini sih kan sekarang tuh ilmu bebas ya. Perpus pun mendukung dengan membuka pelayanan online dan layanan yang berlangganan ini pun dibikin gratis kalau nggak salah sampai coronanya selesai, ya kan gitu. Menurut gue itulah hal-hal yang harus dimanfaatkan oleh kita. Ya, tapi sekali lagi gini sebenarnya gini. Kuliah itu bukan tentang kompetisi siapa yang paling hebat gitu kan ya sebenarnya. Iya betul. Gimana caranya lu belajar, lu dapat ilmu, lu bisa aplikasikan, lu bisa bekerja, dan lu insya Allah bermanfaat buat negara dan orang tua lu gitu kan. Nah, karena tidak ada kompetisi persaingan dalam kelas, seharusnya ya kita saling dukung aja lah, jangan saling jatuhkan gitu kan. Kayak misalkan gue bisa, berarti teman gue paling enggak yang dekat sama gue dulu deh harus bisa sesuai dengan yang gue tahu gitu kan. Jangan gue bisa, tapi gue membiarkan teman gue tuh terseok-seok gitu kan. Karena kasihan juga kalau kita ngulang ya kita buang-buang waktu lagi, buang-buang biaya lagi ya. Jangan sampai kita bikin orang lain tuh kayak gitu. Tapi PJJ juga sebenarnya masalah bukan cuma masalah ini sih ya. Kantin juga sepi, jadi kadang-kadang kita dibantuin ya kantin. Iya, jadi sempat ada penggalangan bantuan gitu kan dari
dari apa namanya organisasi suruh apa namanya dana bantuan gitu loh. Jadi kita ngirim Bantu sembako. kemarin ngasih sembako nggak sih? Iya ada juga sembako. Tapi pas awal-awal ada gitu. juga. Pas awal-awal masih 2 minggu kuliah dari rumah itu pun ada udah buka seperti itu. Tapi guys, BTW, so far ini kan masih corona. Berarti orang-orang pada mau ada yang sidang gak sih? Nah, sumpah sidang online guys. Gua nggak nyangka online. Iya sidang dan until sidang pun itu online. Dan gue pun bingung sih, maksud gue bisa aja fokus gitu ya. Tapi emang kayak karena emang lulus tepat waktu sih. Ini kerugian buat kita juga sih sebenarnya sebagai angkatan 1 tahun di bawahnya ya. Kita tuh kalau sebenarnya kita tuh dalam sidang tahun ini harus kita nonton, kita ngeliat gitu loh prosesnya kayak gimana. Jadi sebenarnya kerugian di kita bukan di angkatan yang sekarang lulus, tapi kerugian itu di kita. Kita nggak tahu sidangnya kayak gimana, caranya kayak gimana. Terus yang nanya sekilo apa kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya yang belum tahu nih guys, sidang itu biasanya ada penguji, dosen penguji sama dosen pembimbing kita. Nah, dosen penguji biasanya 3 ya sih. 3 sih biasanya. Biasanya 3 sih. Nah, oke. Jadi gue bingung aja. Dan gak ada lu dilulusin. Iya sih, makanya kayak gak ada zaman lu dilulusin kalau salah. Pernah gini. Pernah ada cerita tuh gini. Jadi lu nerangin tentang, misalkan lu nerangin tentang bank tingkat suku bunga, tingkat suku bunga. Apa sih pengaruhnya suku bunga terhadap bank gitu kan? Udah sepanjang lebar gitu, terus tiba-tiba ada suku bunga nanya, dasar-dasar penerapan makroekonomi itu apa? Tapi iya sih gue serendam itu. Iya. Makanya itu gue itu yang ditakutin sih sebenarnya. Jadi kalau sudah paham yang expert, tiba-tiba tanya lagi ke dasar, kayak apa ini Pak, saya lupa. Kayak otak lo tuh kan isi kan udah yang ada di isi buku itu aja kan. Iya. Tiba-tiba ditanya out of the box dari pembahasan lo itu yang paling bahaya. Makanya menurut gue itu kenapa kita rugi ya, karena kita nggak tahu cerita itu bener apa enggak gitu loh. Dan nggak tahu cara nanggapinnya gimana, cara balasnya kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi BTW gue kan kemarin sempet ke Depok kayak 3 minggu lalu dan sepi banget cuy, Depok parah. Kukusan ya, lebih tepatnya di Kukusan itu enggak, pas 2 bulan gue udah 2 kali ke Depok. Pas masih seminggu pertama sebulan pertama sepi, benar-benar sepi. Itu gue ngambil barang. Tapi gue enggak keluar dari kos. Masih sepi dan 2 minggu yang lalu udah mulai agak rame. Ini gue enggak tahu kenapa ya orang Indonesia tuh udah mungkin bisa dibilang capek ataupun emang ngelawan gak sih? Ataupun gimana emang batu kali ya? Kemarin ada berita tuh, gue lupa daerah mana, Maluku apa mana ya. Yang kata ada yang kabur karena bosan. Iya tuh. Jadi dia lagi karantina, cuman dia kabur. Alasan dia kabur tuh bukan lucu sih, ya wajar. Ya kita bosan Pak, ngapain di sini gitu kan? Gak ngapain, nganggur gitu kan. Nah, menurut gue gimana ya? Sebenarnya emang jujur karantina itu adalah suatu cara gimana caranya tuh si virus ini tuh sebenarnya awalnya kan biar menyebar sebanyak ini ya. Iya. Tapi kalau udah kayak gini nih, ini kayaknya sih bakal lama, tapi semoga aja lebih cepat. Kembali ke diri masing-masing. Soalnya kalau penyakit menular itu bisa sama penyakit kayak jantung atau kayak diabetes yang notabene kalau misalkan lo kena buat diri lo sendiri. Tapi kalau lo udah menyangkut virus dan bakteri itu kalau lo kena, bahkan orang anak bayi pun kalau emang itu lagi imunnya tuh bisa anak bayi ngapain sih kan gitu. Tapi emang gitu ya, sekarang tuh udah pada kendor, gak tau kenapa ya. Lo tau gak sih yang kata di McD Sarina? Wah itu sumpah. Tapi gue awal-awalnya kayak agak sedih sih. Tapi walaupun gue belum lahir pada saat itu, gue tetap kayak mungkin karena McD pertama, ya sih agak sedih. Gue lihat. Gue pernah baca McD Sarina itu sebagai lambang globalisasi Indonesia. Gimana? Globalisasi? Jadi kayak apa ya? Dia itu perusahaan
apa sih bisa gue bilang franchise makanan ya, Food and beverage yang juga nggak masuk mungkin sih. franchise makanan yang Iya. pertama kali masuk ke Indonesia ya, Iya. itu di Sarinah. Baru dari McD Sarinah itu kebuka semua perusahaan-perusahaan dalam negeri. Iya. Kayak KFC atau kayak Wendy, kalau tahu Wendy ya, kayak gitu. Cuman maksud gue adalah ya dari situ aja kita bisa ngeliat kan kesadaran masyarakat gimana gitu kan. Maksud gue Terlepas dari ketegasan pemerintah atau aparat. tingkat kesadaran manusia Indonesia tuh masih awal-awalnya kenceng ya, tapi lama-lama kendor. Itu sih yang maksud gue bilang. Emang semua yang anget-anget tai ayam itu emang kenceng gitu. Ya Allah. Kalau masih anget kan masih panas gitu kan. Tapi kalau misalkan udah kayak jangan lama lah, 2 minggu aja. Udah pada bosen. Orang tuh udah gampang bosen. Tapi emang soalnya kita bisa apa-apa tuh nongkrong. Kita nggak terbiasa untuk lebih cuek diam di rumah gitu. Tapi menurut gua ya itulah manusia gitu. Harus bersosial. Iya. Kayak gitulah manusia. Tapi sumpah gue di rumah nggak ada kendor-kendornya cuk. gua ngeprint doang nih ya. Gua kayak ada fakta integritas gitu kan pas mau UAS. Habis baru pulang langsung disuruh mandi gua cuk. Ya Allah, bener-bener masih ketat banget kalau di rumah gua ya. Di rumah gua masih ketat dan orang tua pun masih kalau dari pengalaman teman-teman gua yang lain aja, lebih tepatnya sih ada kelas gua sih. Kalau rumah lo nyaman, itu namanya bosan tuh enggak. Tapi kalau misalkan rumah lo tuh kayak misalkan kita anak tunggal ya, jadi kita nggak ngerasain ada yang ngurusin kita selama kita kerja gitu kan. Iya. Kita bisa ngomong begini karena kita tunggal dan nggak ada yang ngurusin kita di rumah. Tapi beda cerita jika lu punya adik atau lu punya abang yang nyebelin di rumah. Maafnya ya, atau mungkin ada orang lain yang mungkin bikin lu nggak nyaman di rumah. Karena banyak juga cerita-cerita kayak yang tadinya tuh bisa ngabisin waktu di kampus biar di rumah tuh nggak berkomunikasi dengan orang. Ada yang sampai kayak gitu. Tapi ketika PBJ dia terpaksa harus berkomunikasi dengan orang-orang di rumah yang notabene-nya ya bikin dia nyaman katanya gitu. Iya sih, beberapa ada kayak gitu juga. Nah, berarti sih kembali ke budaya masyarakat juga sih, kembali ke orang-orang yang ada di rumah. Buat kita berusaha sama-sama bikin suasana senyaman mungkin di rumah. Pertama itu. Kedua, jangan ngeyel. Jangan batu lah, batu. Iya. Karena kalau misalkan kita ngomongin penyakit yang ini, akhir-akhir ini kan rata-rata yang sakit itu yang bergejala. Iya, betul. Apa sih namanya karier ya? Pembawa apa karier ya? Orang tidak bergejala, OTP ya? Apa tuh? Tidak bergejala. OTB apa gitu namanya. OTG, orang tanpa gejala. Iya. Mohon maaf guys. Oke. OTG orang tanpa gejala. Nah, memang bukan hanya di Indonesia mungkin di luar negeri juga. Kenapa bisa melonjak? Karena ya kita merasa sehat. Ya jangankan tanpa ada penyakit corona ya. Kita kuliah pun cuma karena kayak pusing pun dipaksa banget buat kerja. Jadi dipaksa banget buat masuk kan ya. Karena yalah pusing doang kan gitu kan. Yalah pilek doang. Ya udah. Yalah panas doang atau yalah gerges-gerges masuk angin gitu kan. Dikerok gitu kan. Krokin gitu kan. Ini kalau misalkan dikerokin sekarang udah bukan SOP-nya kerokan ini kalau sakit. SOP-nya udah beda lagi. Langsung dibawa. Iya. Udah bukan job desk-nya kerokan mau obat batuk ini. Nah, masalahnya adalah kita menyepelekan hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah sih cuma batuk doang, ya udah sih cuma kayak panas doang. Tapi sebenarnya guys, sorry motong. Emang dari awal Indonesia tuh udah menyepelekan gak sih? Contoh kayak Indonesia apa tuh negara lain dulu awalnya udah mulai kena. Tapi Indonesia tuh masih kayak kita apa imunitas kita ada nih imunitas kita kuat kayak gitu kan. Iya. Karena kita tinggal di negara tropis waktu itu sempat. Statement dari orang-orang di atas yang sebenarnya tujuannya membuat kita tidak panik kan gitu kasar sebenarnya. Pertama sih emang menurut gue ini komunikasi yang umum. Walaupun gue kan komunikasi, tolong dikoreksi kalau ada nonton ya. Baik. Oke. Karena kalau dari sudut pandang emang orang-orang masyarakat bawah kayak gitu, orang-orang awam. Iya betul. Gimana caranya tuh orang-orang pemerintah atau orang-orang atas itu berpikir bahwa
yuk kita bikin suatu segmen gimana caranya masyarakat tetap anteng tapi hati-hati kayak gitu. Makanya setiap dulu tuh kalau ada segmen kan bukan santai aja jadi kayak imunitas tubuh kita tuh bagus, kita harus bagus. Yang penting jangan terlalu terus olahraga, makan yang sehat-sehat. Itu sebenarnya udah suatu pengingat gitu loh, kayak ini kalau udah bisa masuk sebenarnya gitu dia ngomongnya. Cuman biar kalian itu nggak kena corona, kalian tuh harus ningkatin gaya hidup sehat. Dengan cara Cuma yang ditangkap orang Indonesia adalah kita sehat kok, kita kuat, jadi kita nggak kena. Itu ditangkap oleh masyarakat menurut gue sih. Waktu itu sempat ada meme-nya cuy. Sempat ada meme-nya dulu. Pas banjir loh sih awal Januari banjir, sempat ada meme-nya anjir. Astaga itu. Terus gua throwback ke belakang kayak astaga Indonesia. Sebenarnya 2020 ini tuh dari awal tahun pun udah nggak happy kan buat orang Jakarta terutama. Dari ada banjir, dari jangan kan orang Jakarta kita dari bulan November malah ular, hepatitis. Iya, jadi guys, sekarang corona. Depok itu adalah salah satu tempat mungkin bukan pandemik juga ya, apa namanya penyakit. Banyak cerita di Depok lah, kan gitu. Hepatitis pernah sampai kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Iya. Anak-anak kosan itu nggak bisa makan sembarangan. Iya. Sampai warkop. Sampai warung pun, warteg pun dipertanyakan. Seminggu GoFood. Uang habis guys. Ya Allah. Uang 75.000 bisa habis seminggu itu kalau misalkan mau GoFood terus-terusan. Apa namanya? Hepatitis itu suka sebulan oleh Januari dari tanggal 20 Januari tuh tutup kan KLB dari si hepatitis itu. Hepatitis kelar, kita kuliah Februari, Maret awal Lebaran. Korban apa namanya? Iya. Posisi pertama di Depok. Dan awalnya di Depok. Tapi kita nggak menjelekan Depok ya, kayak Depok punya banyak cerita buat kita sebenarnya. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya kita belajar kayak kita hati-hati, kita harus jaga kesehatan kita harus nggak boleh makan sembarangan. Dan di mana-mana pun, iya. Kita udah harus jaga kita ya gitu. Nah, dan di mana-mana pun kita harus berhati-hati guys. Even itu lu di daerah manapun harus berhati-hati. Ya pokoknya stay safe, jangan sampai konyol lah, karena keegoisan lu menyebabkan kerugian semua orang gitu loh maksud gue. Itu nggak boleh juga tentang itu ya. Mungkin di luar sana ada orang kerja harian, contohnya kayak misalkan lo harus kalau lo kerja hari ini ya lo nggak makan. Iya, jujur Dit, saudara gue ada yang ngegojek dan astaga sedih banget guys. Udah nggak narik lagi dan suami istrinya itu penjahit di rumah, penjahit rumahan. Dan seperti itu tukang ojek, tukang parkir, terus suka ngambilin kardus. Kalau pengalaman gue kan karena gue suka jualin kardus tuh. Ada tukang ngambilin kardus gitu, terus kayak apa ya? Bahkan mungkin menurut gue orang-orang yang bekerja di bangunan itu ya, tukang-tukang itu juga banget kan. Karena otomatis kan proyek pembangunannya kan stop dulu kan. Maksudnya kan gitu. Mungkin baru mulai berapa bulan kemudian setelah kelar gitu, atau setelah new normal gitu lah ya. Nah, kita gimana ya? Oke lah, mungkin PSBB merupakan suatu jalan tengah kalau untuk menolong orang-orang yang seperti itu hari ini. Iya, seperti itu kan. Dalam artian dia tidak punya fixed income yang selalu sama kayak orang-orang kantoran atau PNS atau yang semacamnya gitu. Berarti ya PSBB sendiri ya harusnya mendukung orang-orang ini. Cuma dalam kenyataannya banyak yang menyalahgunakan juga kan. Iya. Dan malah bukannya dilarang buat narik ya Gojek gitu-gitu. Karena demi penyebarannya kan gitu. Kalau misalkan itu logikanya masuk sih. Kalau misalkan orang random yang ngepick gitu kan, kita kan nggak tahu ntar nyebarnya kemana aja. Dan kita nggak tahu siapa yang ngeluarin pertama. Jadi mungkin jalan pintas pertamanya itu secara logikanya. Tapi untungnya kayak mobil tuh masih bisa dipakai walaupun duduk di belakang kalau misalnya gitu ya. Iya, mobil gue pun yang kata waktu ke kampus pun gue kan bareng itu ya bokap tuh paling belakang. Iya harus paling belakang dan
Seperti Nggak itu. boleh Oh ya, setahu boleh gue di depan. Gojek awal pas waktu dulu-dulu itu masih bisa, asalkan satu satu tujuan. Contoh motor juga bisa, tapi asalkan satu tujuan Hmm. gitu loh kayak Kalau motor emang sama. gue nggak tahu sih kalau misalkan di luar Jabodetabek ya. Kalau Jabodetabek sih katanya boleh boncengan tapi satu KTP. Nah, iya itu maksud gua. Itu Satu maksud KTP. gua. Tapi pas satu KTP satu keluarga gitu kan. Iya. Kayak Oh ya gitu. guys, tapi BTW, tapi kalau misalnya PSBB itu mungkin masih di Jabodetabek kali ya, di daerah lain belum. Soalnya gua kan sempat, oh ya, gua Eh gua sempat ada yang konten Ome benar-benar juga. Gua sempat ada konten oh, Ome juga. Dan itu dia di Aceh, gak ada PSBB setahu gua. hmm. Itu. Aceh sejauh ini Banyuwangi wilayahnya juga. masih sedikit Iya. sih. Aceh itu bagus loh dia. Dia gua nggak tahu ya beritanya gimana. Iya. Tapi singkat gua belum ada tinggal. Nah, itu kan gue sempat main Ome TV. Kalau misalnya yang penasaran nanti cek video gue yang Ome TV juga. Videonya. Iya. Oke. Dan Itu rata-rata termasuk masih sukses sih. iya masih belum belum daerah tuh belum ada PSBB dan lain-lainnya gitu. Daerah Sumatera menurut gua daerah yang menurut gua masih aman lah ya. Mungkin karena penduduknya juga nggak sepadat Jawa. Tapi kalau Jawa, wow. Iya, tapi gue belum Jakarta, iya, Jawa Barat, Tengah Timur itu benar-benar luar tapi biasa. gue belum lihat lagi ya berita Indonesia. Maksudnya berapa hari ini positif, tapi gue sempat tadi ngelihat Hari ini nambah 900-an katanya. tapi katanya tadi gue lihat di Detik News nambah 1.000 apa? Lupa gue. Hampir 970-an kalau nggak salah. Iya ya, hampir 1.000. 70-an jadi total 20.000 hari ini. 20.100 Nah ya. kalau nggak salah. Tapi guys, dengan menambahnya bukan popularitas apa sih? Apa namanya? Jumlah yang positif, jumlah yang positif. Ya, jumlah yang positif. Terus dengan melonggarkannya PSBB, menurut lu Dit, apakah itu salah satu jalan pintas dari pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi? Nah, apakah bagaimana? pelonggarannya menurut gue sih kayaknya gue nggak tahu ya, tapi kalau gue lihat dari semua berita yang keluar sih kayak semacam miskom sih, kayak di rapat tuh kayak kita longgarin yuk, saya sudah longgarin Pak gitu kan, tapi belum di top oke kita longgarin ya gini udah ada yang ngomong ke wartawan kayak oke kita pengen longgarin PSBB, sedangkan ada pihak lain dari suatu sejajar ngomong enggak tuh nggak ada pelonggaran. Nah, hal-hal yang kayak gini lah menurut gue harus dikurangi sebenarnya, karena dalam kondisi seperti ini tuh masyarakat tuh nggak peduli, maksudnya nggak peduli kayak gue udah bukan kayak tolonglah kerja sebagus mungkin, seefektif mungkin, dan sejelas mungkin, jadi kita nggak bingung kan kalau masyarakat tentunya itu kan dia nggak bakal nanya riset mana, kajiannya mana, dasarnya apa, kan nggak mungkin nanya gitu, yang penting kayak yaudah mau lu apa, kayak gimana, jangan bikin bingung, misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kritik, menurut gue itu hal yang wajar, karena dalam kondisi seperti ini, walaupun mukanya nggak panik nih, tapi panik. Iyalah, jelas banget dong. Apalagi dengan kejadian kayak gitu. Apalagi kan ini mau lebaran, takutnya dengan adanya wacana-wacana seperti itu yang berkembang juga secara liar dan mengakibatkan spekulasi di ruang publik, jadinya mengakibatkan bahwa orang-orang tuh boleh mudik gitu kan. Nah, iya. Tapi terakhir sih kalau dari gue lupa waktu baca di mana, tidak ada pelonggaran. Pertama, kedua mudik tetap dilarang. Bahkan Jabodetabek pun nggak boleh mudik lokal, kalau kan gitu. Bahkan kita baca berita jalan tuh yang TV bawahnya jalan gitu. Kalau mudik lokal tuh dari Jakarta gitu, mobil udah dilihat. Tapi gue sempat lihat video beneran disuruh putar balik sih yang mau mudik gitu-gitu. Menurut gue ya polisi bekerja keras sih, polisi TNI semua pihak bekerja keras dengan sangat bagus, dan gue berani jamin sih semua kebijakan kayak PSBB sendiri dan yang lain-lain itu ada dasar penelitiannya, ada dasar kajiannya. Terlepas dari siapa yang kaji, terlepas bagaimana hasil penelitiannya, artinya semuanya itu sudah diperkirakan, sudah didiskusikan lah gitu oleh ahli-ahli gitu kan. Jadi kayak oke lah kita jalanin aja. Masalah keduanya adalah saat PSBB dijalankan, gimana cara melindungi orang-orang yang membutuhkan penghasilan harian. Artinya dia tidak punya income yang tetap.
oke lah kita boleh berharap bantuan pemerintah karena memang negara wajib membantu. Bahkan bukan negara, provinsi pun karena udah otonomi daerah harusnya kan wajib ke serta membantu. Semua pimpinan itu wajib ikut membantu. RT pun wajib membantu. Bantu. Tapi bisa nggak sih kita lihat dari lingkungan yang lebih kecil daripada sebuah provinsi atau negara? Contohnya tetangga lu deh. Kalau misalkan kalau di pandangan gue ya, dulu kita bisa masak terus kita ngasih ke tetangga kita ini ada makanan lebih. Sekarang ada nggak sih budaya kayak gitu kan? Jadinya gimana ya? Jangan sampai kita mungkin oke, ini bukan orang-orang yang tidak mampu ya, tapi ini orang-orang yang masih bisa cukup menghidupi dirinya sendiri. Kepikirin nggak sih kita bagaimana kanan kiri kita, gitu kan? Gimana sih tetangga kita udah makan belum? Sakit atau sehat? Anaknya gimana? Terus ada duit nggak? Gitu kan? Nah, gue apresiasi orang-orang yang kayak gantungin sayuran tuh yang di pagar rumah, yang berkebutuhan silakan ambil gratis, gitu kan? Ada yang naruh masker, nih ambil aja gratis, gitu kan? Gue apresiasi orang-orang kayak gitu. Kenapa? Dia punya inisiatif, dia paham bahwa ya kalau misalkan ini kan gimana ya? Indonesia kan luas. Kita harus sadar bahwa oke, kita juga ikut membantu lah. Kita sebagai orang yang mampu, kita sebagai orang yang cukup membantu, yuk kita ikutan join, bantuin. Karena gimana? Tetangga kita dulu lah, yang gampang, yang jelas. Siapa yang nggak mampu, kan kita yang tahu tuh. Gitu kan, terus gitu. Sebenarnya semangat gotong royong Indonesia itu masih ada sih sampai detik ini pun. Gotong royong pun nggak harus membersihkan juga, banyak cara lain menggantikan cara gotong royong, membantu yang tadi dibilang Adit itu betul sekali guys. Jadi seperti itu. Tapi BTW di lingkungan rumah lo itu masih pada taat gak soal tentang kayak gini? Sebenarnya kalau wilayah kelurahan, secara wilayah kota, gue zona merah. Secara wilayah kelurahan, gue zona hijau. Karena nggak ada positif. Gak ada positif di sini. Cuman katanya sih ada PDP, singkat gue gitu, ada PDP-nya. Cuman jauh dari wilayah rumah gue, kalau salah gitu. Justru gimana ya jelasnya? Emang Tangsel termasuk wilayah yang termasuk banyak sih di Banten, barengan sama Tangerang juga, Lebak. Tapi lu sempat apa tuh disiram disinfektan gak sih rumah lu? Rumah gue pun sempat disiram tuh. Oh iya, kebetulan kan gue juga di dekat rumah gue tuh kan kayak rumah dinas gitu, kayak rumah sekolah gitu kan. Jadi waktu itu disiram disemprot ya, masa disiram gitu kan? Disiram selalu. Oke, disiram. Bahkan di sini warganya pun gini, jadi setiap RT tuh pintu masuknya salah satu, terus di pintu masuk keluar itu dijagain warga buat disemprot dulu, misalkan ada motor lewat nih, disemprot, disemprotkan, terus kalau lu nggak pakai sarung tangan, lu disuruh cuci tangan. Tapi kalau nggak sarung tangan, nggak apa-apa. Terus kayak pasar, supermarket itu ada termometer buat tes suhu badan sama ada tempat cuci tangan gitu. Iya. Kemarin pun juga gua ke Indomaret tuh udah mulai dikasih cuci tangan sih di luar, entah sabun. Udah ada. Bahkan gimana ya? Sebenarnya nggak usah sampai nyediain itu sih. Sekarang kan udah mulai banyak hand sanitizer lagi nih. Iya betul, yang sempat heboh di itu kan, di apa? Hilang gitu kan, sempat hilang, masker pun juga hilang. Tapi akhirnya balik lagi, dan gue sendiri udah beli sih, gue udah nyiapin. Jadi kalau gue pergi gue bawa itu. Jadi kayak gimana ya? Emang kembali lagi ke bikin budaya baru sebenarnya. New normal lah. Sementara doang sih, insya Allah. Gak bakal nyampe sama lama-lamanya. Ya paling lama setahun nggak sih, setahun ke depan juga, paling 2021 juga kali ya. Kalau misalkan kita lihat periode vaksin setahun, 2021 lah baru ada mungkin. Tapi kan vaksin itu lama juga nggak sih? Gitu. Tapi dulu pas Ebola kita berapa lama ya? Gue lupa tuh. Katanya cepet sih, 12 bulan. 12 bulan. Ebola termasuk cepet sih di masalah. Ebola, flu burung, 12 bulan. Kalau flu burung dulu, mungkin kalau Ebola orang menular kalau nggak salah. Kalau flu burung mungkin dulu karena dari unggas ke orang jadi nggak terlalu sampai nutup sekolah ya kalau nggak salah ya dulu ya.
Bahkan Iya. dulu waktu jadi itu kan zaman SD 2009 kalau nggak salah Sama SARS juga kejadian waktu itu. itu dibarengin nggak sih? SARS. Kita tapi SARS itu telat kalau nggak salah. Kita nggak dapat MERS kalau Iya, nggak MERS salah itu cuman MERS di itu Korsel. MERS, Korsel lah. Korsel, sama ini apa sih Timur Tengah? Timur Tengah. Iya, Timur Karena Tengah. Middle East Restoration Syndrome atau Respiratory Syndrome. Middle East Timur Tengah kan tapi kan. Ya tapi yang kalau ngeliat berita akhir ini kayak ada hashtag Indonesia terserah, terus kayak pasar rame gitu kan, belanja kebutuhan sandang, bukan pangannya tapi sandangnya, kebutuhan kayak baju lebaran, bla 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 sekalian itu. Ya, gue takutnya gini, tim medis capek, kayak udah selalu dah mau ngapain itu kan. Iya. Itu yang gue takutin sih, cuman kayak tolong jangan meremehkan. Iya, jangan meremehkan lah. Karena jangan meremehkan. Semakin cepat kalian apa tuh namanya sadar, semakin cepat ini berlalu. Seperti itu. Kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama saling mensupport gimana caranya biar ini cepat kelar ya, karena semua orang juga ingin cepat kelar gitu. Semua yang kerja juga ingin cepat kerja. Bahkan kita pun yang kuliah pun pengen cepat nyaman gini terus. Karena biayanya jadi kali lipat juga buat kita. Iya, mulai dari kuota dan lain-lain. Materi nggak semuanya masuk ke kita. Jadi kayak siapapun di sana yang masih berusaha keras untuk ngeyel, untuk kayak lagi, untuk kayak melanggar lah. Semoga cepat tersadar lah. Sadar atau mungkin setidaknya cepat terbantu lah. Karena kan rata-rata orang yang nggak taat ini kan yang tidak terbantu atau belum terbantu, seperti gitu. Dan ya semoga pemerintah juga kembali mengeluarkan apa ya? Mereka mengeluarkan 9 program terbaru tuh, gue lupa tuh apa aja. Tapi dalam artian pemerintah mengeluarkan suatu cara yang efektif dalam penanggulangan ini. Ya mungkin new normal kan ini kan lagi di kadang-kadang new normal. Kayak di Eropa dan Cina udah duluan sih. Kayak di Eropa. Cuman masalahnya adalah semua new normal yang dilakukan di Eropa itu semuanya yang sudah kasusnya turun. Iya, betul. Indonesia malah meningkat dari 600 ke 900 per hari. Ya, kembali pada diri sendiri. Tapi kalau udah mentok satu sih caranya juga. Apa tuh? Doa. Dulu awal-awal pun berdoa, Pak. Mohon maaf. Dulu doa. Mau nggak mau, yang nggak pernah doa pun jadi doa kalau kayak gini. Iya, Bon. Aduh. Yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat kalau begitu. Waduh, berarti itu bagus mendekatkan diri dong. Waduh, caranya mendekatkan diri. Oke, Dit. Makanya ya harus gimana ya? Kayak semoga harapannya ya semoga ini cepat kelar, semuanya normal kembali, dan ya semoga lu juga organisasi dia enakan kayak gini kan mau ngerjain apa? Iya, rapat online, terus rapat tuh. Iya, sampai jadi terganggu kalau kayak gini. Iya. Oke, Dit, pesan terakhir lo, Dit, buat teman-teman yang luar sana, entah itu mahasiswa, para pekerja kantoran, pekerja langsung seperti yang tadi kita bilang bersama-sama, Gojek ataupun buat orang-orang yang masih punya fixed income, yang masih punya pendapatan tetap, gue berharap mulai belajar atau mulai terbiasa untuk melakukan pengaturan keuangan seperti ada dana darurat dan lain-lain gitu lah ya, asuransi dan lain-lain. Untuk orang-orang yang mampu, artinya dia punya fixed income tapi dia punya kelebihan dalam biaya hidup mungkin, insya Allah bisa ikut membantu lah. Harapannya walaupun sudah terbantu, mungkin sudah melakukannya ya. Dan gue apresiasi orang-orang itu hebat banget. Dan untuk orang-orang yang pekerja harian, tetap taati protokol kesehatan, semoga sehat selalu, karena memang itu harus dihindari di Indonesia. Nah, artinya ya mungkin itu rezeki dia di situ lah. Jadi kita nggak bisa komentar lu ngapain kerja kayak gini nggak enak, bla tapi kan rezeki nggak ada yang tahu, udah ada yang ngatur. Iya, betul. Buat perawat semangat, buat yang ngelanggar atau yang buat masih ngeyel, semoga cepat sadar, cepat sadar, cepat ya
mengikuti peraturan deh. Ya gitu aja. Kita sama-sama berharap yang terbaik semuanya. Untuk para mahasiswa, gokil. Aduh, mahasiswa sabar ya. Iya, kita sama-sama Sabar. Iya, Jangan belanja online mulu. iya. Uang Anda habis. Udah habis, nggak bisa. Aduh. Kalau SP berapa? Iya. Waduh, emang Kalau SP SP. Betul, SP nggak buka anjir semester ini katanya. Oh, Iya, ada nggak buka. prosedur. Iya. Oke. Kemarin gue dibagi sama kayaknya ada prosedurnya. Tapi nggak kayak biasa. Aduh. Belajar terus emang capek. Tapi lebih capek kalau lu nggak punya ilmu. Iya. Super. Oke. Jadi kita udah nggak kerasa ya hampir satu jam kita. Apa? Iya, hampir sejam guys. Oke, jadi Oh, mungkin dari gue juga kita harus stay safe juga ya, dan hmm. terus mentaati protokol-protokol kesehatan yang telah diberi oleh pemerintah, dan kita harus mengapresiasi juga kepada para tenaga medis yang di Indonesia Hmm. hebat karena telah merawat sebagian dari PDP dan ODP dan ya korban yang lainnya yang terkena corona. Oke. Mungkin sekian konten dari gua hari ini, podcast with Peter bersama Aditya Tarek. Oke, tetap stay tune di channel gua di Creative Smarter. Dia kalau di channel gua, kalau setiap ada Be Kreatif, lu bilang Be Smarter. 1, 2, 3, oke ya. Be Kreatif. Gimana? Contoh kalau misalnya penutupan gua, contoh kan gua bilang Be Kreatif, lu bilang Be Smarter. Gitu. Oke. Ngerti kan? Be smarter gitu. Iya, Be Smarter, smart. Oke. Be starter. Oke, jadi tetap stay tune di channel gua. Be kreatif. Be smarter. Oke. Dadah guys. Dadah.